dan merdu senang dunia nyanyi baginya. Tuhan yang benar, Raja yang besar. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami laksanakan pada pagi ini, kiranya berlangsung baik permulaan, pertengahan sampai dengan akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun dan menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing, mari kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 454. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap Bapa-Ku, akan doa sehingga hatiku lega. Pandang gentar jiwaku, pandang segar ku bebas disesat di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada doaku bersama orang yang kudus, ku cari dia penebus dengan gembira dan teguh. Jemaat Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming di rumah masing-masing, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagian-bagian ayat yang tercetak condong ke kiri, sedangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan akan membacakan bagian-bagian ayat yang tercetak condong ke kanan. Mari kita mulai.
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahku terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Demikianlah mazmur pujian kita kepada Tuhan. Atas nama Persekutuan Jemaat, saya mempersilakan Ibu Ana Buyo membacakan puisinya. Ya, terima kasih kepada Ibu Hana Uyo yang
sudah membaca sebuah puisi yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti siaran ibadah ini lewat live streaming di rumah masing-masing, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hari ini kami sebagai persekutuan jemaat merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Di hari perayaan kenaikan Tuhan ke surga, kami semua, baik sebagai hamba-hambamu maupun sebagai warga jemaat, terutama mereka yang ada di rumah mengikuti live streaming, kami semua rindu untuk mendengar suara Tuhan lewat pemberitaan firman. Tapi Tuhan, kami sadar siapakah kami ini. Kami semua adalah orang-orang berdosa. Ada banyak kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Itulah sebabnya kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun kami semua, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya oleh tuntunan kuasa-Mu kami memahami, mengerti apa maksud kehendak Tuhan bagi kami lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan, khususnya sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami ke depan. Dan biarlah oleh tuntunan kuasa Tuhan itu kami mampu menghayati firman dan juga mampu melaksanakan firman itu dalam hidup, kerja, dalam studi, dalam usaha, dan dalam pelayanan kami hari lepas hari. Kami mohon ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang 11. Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah, pembacaan kita pada ibadah kenaikan Tuhan ke surga pada pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di atas di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang asing berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau memelihara firman itu dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita sambil kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 147. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Kuasa mulia pengasihan. Kuasa apa kasih di dalam Yesusku sembah anugerah. Semua dan menyerah Tuhan. Telah kau cari akan dan ku rindukan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, berilah di dalam kasih-Mu teguh. Di dalam dunia aku menjadi oleh-Mu aku disegar, oleh-Mu waktu kenyang. Aku menyeru hanya senang ku persembahkan rindu dan cintaku kekasih. Jemaat Tuhan, ada peti pembangunan, peti diakonia, dan ada beberapa tangguh, dan ada keluarga yang mengucap syukur atas anak-anaknya dan kehidupan keluarga. Untuk itu yang pertama, dari keluarga Ibu Uyo, Ana Uyo, atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Yang kedua, keluarga AR Inseu, atas berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga sehingga anak terkasih Lawrence Inseu boleh bertambah satu usia pada hari ini 20 Mei 2020 kira usia 5 tahun. Jemaat Tuhan, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming di rumah masing-masing, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas persembahan yang kita sudah kumpulkan. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan yang maha murah,
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami sebagai jemaat-Mu, Ibu Bapa dan Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, di mana kami dalam persekutuan ibadah hari Kamis pagi ini kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami. Kami berterima kasih, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menjaga, melindungi dan memelihara serta memberkati kami. Itulah sebabnya biarlah kiranya persembahan kami ini, tapi juga pengucapan syukur dari Ibu Anawuyo dan keluarga Bimrel, Tuhan berkenan mau menerima persembahan-persembahan ini. Tuhan buka tingkap di langit, berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan semua ini pada Bapa di dalam surga. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah lewat live streaming, tema khotbah pagi hari ini saya beri judul, Kamu adalah Saksi. Ada satu kejadian tabrakan di sebuah lampu merah di sebuah kota. Sekarang ada beberapa orang yang diperhadapkan jadi saksi. Yang pertama dia bilang, menurut tukang ojek, tuh trek itu laju sekali. Baru ada motor yang terjadilah tabrakan. Ini saksi kan bukan? Menurut tukang ojek berarti dia tidak menyaksikan secara langsung. Ada saksi yang kedua, dia bilang, trek laju sampai motor tiba-tiba menyalip dan terjadilah tabrakan. Itu yang saya dengar dari tukang parkir. Ini saksi kan tidak? Bukan, semua itu bukan saksi. Seorang saksi adalah seorang yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kejadian tabrakan itu. Nah, kalau tema khotbah pagi ini adalah kamu adalah saksi, siapa yang kita mau saksikan? Kalau kita mau menjadi saksinya Kristus, Ibu Bapak dan Saudara yang ada di rumah, itu bukan menurut kata orang, bukan menurut pengetahuan yang ada dalam pikiran kita. Tapi kalau kita mau jadi saksi bagi Kristus, Ibu Bapak dan Saudara, itu berarti kita mau menyaksikan segala sesuatu di mana kita kenal siapa itu Yesus. Jadi bukan secara akal budi di katekisasi kita hafal doa Bapa Kami, 12 murid. Bukan itu yang kita mau saksikan. Tapi yang kita mau saksikan kepada dunia itu, sejauh mana pengenalan kita tentang Yesus. Jadi berbeda pengetahuan tentang Yesus dan pengenalan tentang Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, itu berarti kita harus selalu mendekat kepadanya. Selalu ada dalam persekutuan, di dalam ibadah. Apakah ibadah minggu, ibadah-ibadah pelayanan seperti pagi ini, ibadah KSP, ibadah week. Ya, ini kita dibatasi ya. Pemerintah edaran kita ikuti. Sudah duduk jarak-jarak, sudah disterilkan, masuk gereja cuci tangan. Kemarin saya baru ikut rapat. Badan Pekerja Klasis katakan, pendeta-pendeta yang masih keras kepala, pendeta-pendeta yang masih melaksanakan ibadah, lebih dari 15 orang masuk sel 4 bulan sampai 1 tahun. Jadi sebentar kalau ada polisi datang, lo mau tangkap pendeta itu. Tapi kenapa kita tetap ada dalam rumah Tuhan? Karena itu panggilan kita sebagai saksi Tuhan.
Bagaimana mungkin kita mau menjadi saksi di luar kalau kita tidak pernah mendekat, kita tidak kenal Tuhan itu dengan baik. Dalam surat Ibrani 8 ayat 4a dibilang, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan kita itu lain dengan Tuhannya grup Bimbo dari Bandung. Ada satu musik ya, grup tahun 70-an. Saya masih SD itu. Ada syair lagu begini. Aku dekat, Tuhan dekat. Aku jauh, Tuhan jauh. Apakah Tuhan Yesus kita seperti Tuhannya Bimbo? Tidak. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap akan mendekati kita, mencari kita. Ingat ya, perumpamaan ada 100 domba, satu yang hilang, dia kasih tinggal 99. Dia cari yang satu supaya dia bergabung kembali dengan 99 domba teman-temannya itu, supaya tetap ada dalam persekutuan, ada dalam kebersamaan. Saya percaya walaupun yang ikut ibadah terbatas, hari Kamis ini perayaan kenaikan, tapi di rumah juga orang punya mama-mama, bapak-bapak, saudara pasti akan ikuti lewat HP. Jadi kamu adalah saksi. Saya mau kembali ke bacaan kita. Bapak dan saudara, konteks sebelum Yesus mau naik, itu mereka berada di Skyline lagi. Bukit Said namanya. Jadi ada murid-murid yang mengikuti sampai di bukit. Ada pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maksudnya apa? Konteks waktu itu adalah orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ada banyak gerakan-gerakan kemerdekaan. Ada kelompok orang-orang Esenis. Setiap hari mereka berjuang melawan tentara Roma supaya mereka bisa bebas menikmati kemerdekaan. Rupanya orang-orang yang mengikuti Yesus sampai di Bukit Zaitun, pikiran mereka sama. Orang-orang yang pro merdeka. Mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi kalau kerajaan dipulihkan, itu berarti mereka merdeka. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu tidak perlu mengetahui. Itu hanya Bapa yang tahu. Saya pernah khotbah ayat ini di Skyline, mungkin 5-6 tahun lalu. Habis saya khotbah ini ada 6 orang-orang tua, tete-tete itu, orang kumpul di bawah pohon mangga yang belum ditebang waktu itu. Mereka diskusi tentang kamu tidak tahu waktu, tidak perlu tahu waktu, itu hanya Bapa. Jadi berarti harus terus berpengharapan. Yang penting kata Yesus di dalam ayat berikutnya itu, kamu akan diberikan oleh Bapa kuasa, Roh Kudus. Itu yang sedang kita nantikan 10 hari lagi. Jadi bagi Tuhan itu ada 2 kuasa di sini ya, konteks bacaan kita, kuasa politik dan kuasa Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus turun, kamu akan diberikan kuasa untuk bersaksi. Jadi kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, Bapak dan Saudara, di tengah-tengah konteks Papua, di tengah-tengah dunia ini, maka dalam diri kita, hati, pikiran kita harus ada kuasa dari Tuhan. Roh Kudus harus menguasai hidup kita. Baru kita bisa menjadi saksi yang benar. Tidak seperti tadi, ada kecelakaan, dibilang menurut tukang ojek, trek itu dia laju baru, tiba-tiba motor dia salib, tabrakan. Itu bukan saksi, karena kita tidak melihat dengan mata sendiri. Orang lain yang bilang toh. Jadi mari setelah kita merayakan hari kenaikan,
Tadi Ibu Hana bukan main, dia punya puisi, dia gambarkan itu kaitan antara kematian, kebangkitan, kenaikan, keturunan, luar biasa. Jadi setelah kita merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga, logikanya kan Tuhan sudah naik, dia tidak ada di tengah-tengah dunia. Tidak, ini hanya perayaan karena Tuhan yang naik, dia juga Tuhan yang turun. Menurut dua orang yang berpakaian putih dengan cara yang sama yang kamu lihat ke langit itu. Jadi kalau kamu adalah saksiku, yang pertama, Ibu Bapak dan Saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Harus terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau sudah demikian, kita dekat, kita kenal Tuhan dengan baik, baru kita bisa menjadi saksi Tuhan yang benar. Pendeta, penatua, dan semas belum tentu menjadi saksi Tuhan yang benar. Karena pendeta, penatua, semas juga masih banyak kekurangan, banyak kelemahan. Bukan manusia-manusia yang sempurna. Ada ibu satu, dia bilang, Pak Pendeta nanti hari Kamis khotbah, saya ingat saya Pak itu dia tukang mabuk. Astaga, saya hati susah juga. Bagaimana kita mau menjadi saksi kalau kita masih mabuk-mabuk? Bagaimana kita menjadi saksi kalau kita masih tipu-tipu baik tua? Ini memang bukan persoalan mudah, Ibu Bapak. Saya katakan kepada teman-teman pengasuh, di depan sana itu, pantai. Saya bilang untuk sementara sambil kita menunggu sidang jemaat, kamu punya patokan ini yang Pak Pendeta mau kasih tahu. Bagaimana kita menjadikan anak-anak sekolah minggu jemaat Philadelphia Amri Pantai pertama menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan bagaimana? Ya, Bapak Mama kasih ingat dia kalau hari Minggu. Anak ada sekolah minggu. Sekarang kita sudah pendekatan baru, sekolah minggu berlangsung di week-week, KSP ya. KSP 1 sampai dengan 8 saya berharap, saya sedang monitoring beberapa pengasuh. Gimana Ibu pengasuh? Sekolah minggu jalan kah? Oh jalan Bapak. Takut Tuhan, berarti anak-anak harus dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan dia main sampai malam, naik sepeda sampai nyebrang ke. Orang tua harus jaga anak-anak. Ini masa depan gereja, masa depan tanah Papua. Takut Tuhan. Harus menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Yang kedua, menjadi anak-anak yang cerdas. Ini sekarang kasihan ini anak-anak. Orang libur, kalau tidak salah sampai tanggal 4 ya. 4 Juni, belum tentu. Ini saya ada dengar pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman. Menurut dia, Pak Luhut Panjaitan, dia ada bisikan dari pimpinan WHO bahwa COVID ini tidak akan berakhir. Wah, kalau tidak akan berakhir COVID ini, berarti ada ibadah-ibadah unsur yang tidak bisa jalan. Tapi sebagai anak Tuhan, seharusnya seorang pejabat tinggi Republik ini harus bicara barang ini dalam perspektif pengharapan. Walaupun sulit ini berakhir, belum tentu tahun ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghadapi masalah itu dalam perspektif pengharapan. Kita harus katakan, Tuhan pasti ada di pihak kita. Tuhan pasti ada menjaga kita. Kalau sampai sekarang tidak ada warga jemaat, tidak ada warga kampung ini yang terkena virus corona. Karena apa? Karena apa Ibu Bapak? Karena Tuhan menjaga kampung ini. Karena doa-doa kita, doa mama, bapak, anak-anak, kakak-kakak pengasuh, supaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kampung ini, melindungi jemaat ini. Makanya kita bersyukur, terus bersyukur. Tanpa dia, kita tidak punya arti. Makanya kalau kita hidup bersama Tuhan, kita tetap enjoy ya, tetap sukacita, tetap gembira. Walaupun mungkin kadang kita menangis sendirian karena kesulitan yang kita hadapi. Saya bersyukur ini banyak keluarga-keluarga yang sudah kasih bersih kebun-kebun lap ya.
Saya tanya, mama mau kemana? Pendeta, saya mau bakar rumput. Rumput yang saya babat 2 hari lalu dia sudah kering, jadi saya mau bakar dia. Tolong mau tanam kasbi, tanam rica. Ini sebuah semangat untuk bagaimana mempertahankan hidup. Saya kemarin baru baca sebuah WA tentang apa namanya herd immunity. Jadi dalam WA itu dikatakan orang yang bisa bertahan menghadapi COVID ini, pertama orang bersih. Dia jaga kebersihan dirinya, jaga kebersihan rumahnya, jaga kebersihan lingkungannya, rajin berolahraga, beristirahat yang cukup. Dia bisa bertahan menghadapi COVID. Artinya itu perkembangan baru yang kemarin saya ada. Kebetulan ada apa di kantor klasis, ada yang kasih tunjuk WA itu. Jadi kita memang tetap harus berhati-hati, waspada. Karena ini pola penyebaran virus ini sekarang bukan dengan orang batuk atau bersin, dia menempel di badan kita. Tidak. Pola yang baru ini dia terbang. Kalau masuk di hidung kita tidak pakai masker, ya kenalah kita. Jadi lewat khotbah pagi ini kita diingatkan semua. Saya sebagai pendeta juga diingatkan lewat khotbah ini. Pina tua Mas, Bapak kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, kamu adalah saksi. Jaga mulut kita. Bagaimana kita menjadi saksi yang benar kalau mulut kita masih maki-maki orang? Masih tuduh-tuduh orang tanpa bukti. Tidak bisa. Oleh karena itu, mari kita bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kita masih bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena dalam persekutuan kebersamaan kami dalam merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga, Tuhan sudah berkenan menyapa kami dengan firman, mengingatkan kami bahwa sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kami harus berperan sebagai saksinya Kristus. Terima kasih Bapa, sebagai saksi Kristus, biarlah kami terus berusaha berjuang, supaya kami terus mendekat kepada Tuhan, dalam persekutuan jemaat, ibadah-ibadah, supaya Tuhan juga tetap ada di dekat kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan jemaat ini, jemaat GKI Philadelphia Abipante, biarlah jemaat ini terus hidup sesuai dengan nama yang disangganya, hidup dalam kasih persaudaraan. Hamba berdoa bagi majelis jemaat, para pendeta, hamba-Mu dan Ibu Yoke. Tuhan berkati kami dalam tugas pelayanan tanggung jawab kami. Demikian juga para penatua, Syamas, badan pelayan, unsur-unsur, semua Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, memelihara dan memberkati kami, menjauhkan kami daripada segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan bahaya virus corona yang sedang mengancam kehidupan dunia. Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh keluarga, mulai dari week 1, week 2, week 3, mulai dari KSP 1 sampai dengan KSP 8, mama-mama sebagai ibu rumah tangga, bapak-bapak sebagai kepala keluarga, anak-anak semua, Tuhan jaga lindungi mereka, berkati keluarga mereka, supaya mereka boleh menjalani hidup sebagai saksi Tuhan dengan benar, ya Tuhan. Bapa di surga, kami sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari keturunan Roh Kudus. Pimpin kami semua Tuhan, dan segala sesuatu yang kami jalani dalam hidup ini pasti kami ada bersama-sama dengan Tuhan.
Kami berdoa juga untuk pemerintah di kampung ini, Bapak Ketua RW, 3 RT, bahkan lurah di Kelurahan Abe Pante, Kepala Puskesmas, semua saudara-saudara kami yang sedang menjalani ibadah puasa, yang sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri. Tuhan berkati kami semua supaya kami hidup di dalam kasih persaudaraan, di dalam damai yang Tuhan mau untuk kami jalani. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Berikanlah terima pengasihan, jawablah doa kami seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Suara Gembira 18. Ini nyanyian yang saya sekolah minggu dulu. Suara Gembira 18 ayat 1 dan 2. Saya begini. Biarkan kebenaran ya dunia besar, ke kampungnya semua Injil yang benar dan Injil. Kalau di nyanyian itu ke kampung, bukan kampung, karena kampung ini bahasa yang dulu. Orang Papua bilang kampung itu kampung. Mari kita memuji Tuhan. Ayat 1 dan 2 ya. Siarkan ke benua. Siarkan ke benua dunia besar, ke kampungnya semua orang Injil yang benar, orang Injil yang benar. Beritakan kepada bangsa siapa Bapaknya. Beritakan pada bangsa siapa yang memberi sentosa dengan sejahtera. beri sentosa dengan sejahtera. Kita ulangi ayat yang pertama sambil bangkit berdiri. Biarkan ke benua besar, ke kampungnya semua orang Injil yang benar, orang Injil yang benar. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.